Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonarda Jrunut dengan NIM 230401040025 Prodi PPKN. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, dosen filsafat Pancasila, yang dimana saya membuat video ini juga untuk memenuhi UAS mata kuliah filsafat Pancasila. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama, itu pemahaman tentang makna Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, melainkan juga pandangan hidup nilai-nilai luhur dan pedoman moral yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Ia menjadi landasan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya itu, dalam filsafat Pancasila merupakan suatu kesatuan sistematis yang terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki makna dan nilai tersendiri, namun secara keseluruhan membentuk suatu bangunan filsafat yang utuh. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi Pancasila harus dilakukan secara holistik, tidak parsial. Pertanyaan berikut itu komentar kritis tentang pemikiran Muhammad Yamin di sidang BPUPKI. Yang dimana yang pertama itu terkait aspek teori kenegaraan yang terlalu cepat dan kurang mendalam. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam waktu yang sangat singkat, dan meskipun substansinya penting, beberapa kritikus berpendapat bahwa perumusannya itu terkesan terburu-buru dan kurang melalui dialektika filosofi yang mendalam antara anggota BPUPK. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana semua anggota telah sepenuhnya mencerna dan menyepakati setiap detail dari usulannya. Yang berikutnya itu dominasi ide nasionalisme yang berpotensi mengabaikan pluralitas, yang dimana meskipun Muhammad Yamin mengemukan pentingnya perikebangsaan, beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa fokusnya yang kuat pada nasionalisme atau tanpa penekanan yang cukup kuat pada keragaman atau perlindungan minoritas, yang bisa berpotensi mengabaikan pluralitas yang melekat pada masyarakat Indonesia di kemudian hari jika tidak diimbangi dengan sila-sila lain. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yang dimana komentar kritis tentang pemikiran Prof. Supomo di sidang BPUPK, yang dimana konsep negara integralistik yang berpotensi sinergalistik dan mengabaikan hak individu. Nah, pemikiran Supomo tentang negara integralistik, di mana negara itu dianggap sebagai kesatuan yang mengatasi semua golongan dan individu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dan kurangnya penekanan pada hak-hak individu atau kelompok minoritas. Dalam interpretasi ekstrim, hal ini bisa berujung pada otoritarisme, lalu kurangnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Nah, dalam pandangan negara integralistik, Supomo tidak secara eksplisit menawarkan mekanisme yang kuat untuk mengontrol atau membatasi kekuasaan negara. Nah, hal ini bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan sistem checks and balance yang memadai dalam konstitusi. Seperti itu. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat, itu komentar kritis tentang pemikiran I.R. Soekarno di sidang BPUPK. Nah, urutan sila yang perlu penjelasan, yang dimana itu
lebih lanjut tentang hierarki, meskipun Soekarno itu telah mengusulkan Pancasila dengan urutan yang kuat atau yang dimana ketuhanan yang sebagai asila yang pertama. Ada beberapa kritikan yang mungkin berpendapat bahwa penjelasan mengenai hierarki atau keterkaitan antara sila itu mungkin kurang eksplisit pada saat itu. Apakah ketuhanan itu menjadi dasar absolut dari semua sila? Ataukah ada hubungan yang lebih dialektis yang dimana ini tuh bisa menjadi bahan perdebatan lebih lanjut? Lalu, kurangnya detail terkait teknik implementasi Pancasila, di mana Soekarno itu lebih fokus pada gagasan besar dan fundamental tentang Pancasila sebagai negara. Namun, beberapa kritikus juga merasa bahwa kurangnya detail teknis mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila akan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara pada saat itu, yang dapat meninggalkan ruang interpretasi yang luas di kemudian hari. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kelima, yang dimana dalam sidang BPUPK tidak ada delegasi perempuan yang secara resmi tercatat sebagai anggota keanggotaan BPUPKI yang didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki dari berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan. Namun dengan demikian, di balik itu ada perasaan perempuan yang sangat berpartisipasi, karena pada zaman itu peran perempuan selalu dinomorduakan. Dan karena hal tersebutlah yang tidak menyebutkan adanya perempuan. Walaupun ada beberapa tokoh-tokoh perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, atau Cut Nyak Dien, tapi tetap perempuan memiliki kontribusi tersendiri dalam hal tersebut. Kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya, itu sumbangan pemilikan perempuan dalam sidang BPUPK. Seperti tidak lari jauh dari jawaban nomor 5. Meskipun tidak ada delegasi perempuan yang hadir sebagai anggota dalam sidang BPUPK, ini tidak berarti bahwa tidak adanya pemikiran perempuan yang berpengaruh atau bahwa isu-isu perempuan sama sekali tidak terwakili. Kontribusi itu bisa datang melalui berbagai saluran. Seperti yang pertama itu peran di luar sidang resmi. Banyak perempuan yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan organisasi sosial pada masa itu. Meskipun tidak dalam BPUPK, gagasan dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan kesetaraan, atau meskipun mungkin belum sekompleks isu gender modern, secara tidak langsung dapat mempengaruhi iklim pemikiran yang berkembang di kalangan anggota BPUPKI. Yang berikutnya itu inspirasi dari tokoh pergerakan perempuan. Tokoh-tokoh pergerakan perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, atau Cut Nyak Dien, seperti yang sudah saya sebutkan, yang dimana perjuangannya dikenal luas telah menanamkan nilai-nilai kesetaraan seperti pendidikan dan kemajuan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara pandang para perumus dasar negara, terutama dalam konteks cita-cita bangsa yang adil dan beradab. Seperti itu, teman-teman. Pada pertanyaan yang ketujuh, mengapa filsafat negara didasarkan pada Pancasila menurut Noto Nagoro? Noto Nagoro adalah seorang filsuf Pancasila, memberikan pendasaran argumentatif yang kuat mengapa Pancasila negara harus didasarkan pada Pancasila. Oke. Pertama itu karena Pancasila sebagai sesuatu materialis atau asal bahan. Noto Nagoro berpendapat bahwa Pancasila adalah asal bahan atau materi dari filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya, sejarah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya, Pancasila bukanlah ide impor, melainkan
kristalisasi dari keberadaan dan pengalaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sah dan relevan bagi negara Indonesia untuk mendasarkan filsafatnya pada nilai-nilai ini. Negara adalah perwujudan dari rakyatnya, dan Pancasila adalah jiwa dari rakyat tersebut. Pancasila sebagai jaswa formalis atau bentuk hakikat. Pancasila juga merupakan bentuk atau hakikat dari filsafat negara Indonesia. Noto Nagoro melihat bahwa kelima sila Pancasila membentuk suatu kesatuan organis yang utuh dan sistematis. Sila-sila ini tidak hanya terpisah, tetapi saling melengkapi dan mengandung makna yang mendalam, yang dimana tentang bagaimana seharusnya negara Indonesia dibentuk dan dijalankan. Ini berarti bahwa bentuk dan struktur negara Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu. Yang berikutnya itu kaitan antara warga negara dengan filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Kaitan antara warga negara dengan filsafat negara Pancasila sangat erat dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang dimana terdapat partisipasi aktif warga negara dalam penegakan nilai Pancasila. Filsafat negara Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi seluruh negara untuk mewujudkan cita-cita NKRI atau seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Warga negara dituntut untuk tidak memahami Pancasila, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti terlibat aktif dalam pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan tanpa partisipasi aktif warga negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Cita-cita NKRI akan sulit tercapai jika hal tersebut. Nah, yang berikut filsafat negara sebagai pedoman arah kebijakan dan membangun hak yang berpihak pada negara. Filsafat negara Pancasila menjadi kompas bagi pemerintahan dan seluruh elemen negara dalam merumuskan kebijakan, program, pembangunan, dan arah perjuangan. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh negara bertujuan untuk besar-besaran yang kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan yang berlandaskan pada kerakyatan. Warga negara memiliki hak untuk menuntut agar negara beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kewajiban untuk melayani warga negaranya berdasarkan filosofi tersebut. Dengan demikian, adanya filsafat negara yang kuat, Pancasila akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila adalah fondasi kokoh bagi Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri dan berfungsi sebagai pandangan hidup serta dasar negara yang sistematis. Pemikiran para pendiri bangsa seperti Yamin, Supomo, dan Soekarno, meskipun memiliki kekuatannya masing-masing, juga tidak dapat luput dari kritik dan potensi tantangan implementasi. Penting untuk mengakui bahwa peran perempuan meskipun tidak tercatat dalam kontribusi filosofi di BPUPK sangat vital dan perjuangan kemerdekaan.
Filsafat negara didasarkan pada Pancasila karena otentisitas dan kekarismatikan Natonegoro dan keberhasilan cita-cita NKRI sangat bergantung pada pengalaman Pancasila secara aktif oleh setiap warga negara sebagai perekat dan penjaga integritas bangsa. Nah, tanggapan atau solusi yang dapat saya berikan adalah yang dimana tentang internalisasi dan kontekstualisasi Pancasila yang berkelanjutan, yang dimana bukan sekedar hafalan, melainkan harus diinternalisasikan ke dalam kesadaran kolektif dan dialektifikasi dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang, namun dengan metode yang kontekstual yang relevan dengan tantangan zaman. Terus melakukan pendekatan yang terlalu dogmatif harus dihindari, diganti dengan diskusi kritis dan aplikasi-aplikasi nyata di nilai-nilai Pancasila dalam memecahkan masalah bangsa dan mendorong partisipasi aktif seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita NKRI yang hanya untuk diwujudkan jika seluruh negara tanpa terkecuali. Jadi maksudnya itu dalam mewujudkan NKRI, semua komponen warga negara harus bisa ikut berpartisipasi, dan terkait nilai sila, kelima sila Pancasila itu bukan sebagai lambang saja, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana kita menjalankan kelima sila tersebut supaya dapat memajukan bangsa dan negara itu sendiri, supaya bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, bukan hanya stuck di negara berkembang seperti yang sekarang ini, dan supaya bisa menjadi Indonesia emas yang merdeka. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.